Pemirsa, untuk mendalami motif penganiayaan yang dilakukan 3 oknum TNI, kita sudah terhubung dengan Prof. Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Adrianus. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Adrianus, sebelum kita mendalami terkait dengan motif penganiayaan, ini pelakunya adalah anggota militer yang seharusnya kita berekspektasi punya integritas moral yang tinggi, namun justru menjadi pelaku kejahatan. Apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Ya, selalu mungkin di antara sekitar 300.000 anggota TNI, terutama yang berpangkat rendah ya, itu kemudian lalu entah karena tekanan hidup, gaya hidup, atau pengaruh daripada lingkungan, kemudian lalu menjalani kehidupan yang menyimpang dan menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Saya kira dalam jumlah yang terbatas, itu saya kira bisa diterima jumlah orang yang menyimpang itu. Asal jangan banyak ya. Nggak mungkin semuanya baik. Pak Adrianus, soal motif yang kemudian diduga pemerasan dan kemudian muncul juga dugaan-dugaan bahwa korban menjual obat terlarang. Apakah menurut Anda kemudian pemerasan, obat terlarang, penjualan, peredarannya ini hal yang mengejutkan atau sebenarnya realita yang sudah terjadi namun baru terungkap dengan adanya kasus ini? Ya, jadi mengapa korban kemudian lalu tidak seperti tidak seperti habis-habisan membela diri, lari dari ketika 3 orang itu hendak menculik mereka, karena si korban juga pelaku yang kita sebut sebagai counterfeit business, pelaku kegiatan pemalsuan, ya. Dan pelaku tahu betul bahwa korbannya ini juga orang yang bersalah, gitu ya. Sehingga kemudian lalu dengan tenang memvideokan, lalu mengirimkan kepada keluarganya minta tebusan dengan satu keyakinan bahwa keluarga korban tidak akan menyebarluaskan, apalagi kemudian menginformasikan kepada polisi, karena tadi korban pun pelaku, gitu ya. Jadi kegiatan pemalsuan atau kegiatan counterfeit itu nampaknya sudah menjadi satu kegiatan yang mungkin di masyarakat itu dianggap sebagai banyak dilakukan, dan ada orang yang mengetahuinya. Nah, orang ini kemudian lalu melihat ini sebagai peluang bisnis, ya. Dia melihatnya menjadi satu kegiatan. Nah, dalam konteks kejahatan organisasi, namanya kejahatan racketeering, memeras. Jadi orang memeras orang yang salah, ya. Saya memeras orang yang salah. Kalau saya memeras orang yang benar, orang itu tentu melawan. Tapi kalau yang saya peras adalah orang yang bersalah, tentu orang itu diam, ya. Maka ketika diculik pun seperti tidak banyak berontak. Demikian juga ketika sudah disekap juga masih bisa mengirimkan pesan kepada keluarga. Itu kan satu kondisi di mana yang bersangkutan korban ini nggak benar-benar disekap, diculik, karena sebetulnya itu adalah alat untuk menekan keluarga agar memberikan uang, ya kan? Sayangnya karena 3 orang ini badannya kekar, bablas, ya, tadinya menganiaya malah kemudian menjadi tewas. Tapi jangan lupa, ini semua dalam konteks adanya pihak yang melakukan dan kemudian dibalas dengan kegiatan racketeering atau kegiatan pemerasan. Demikian. Dan saat ini mulai bermunculan korban-korban lainnya, Pak Adrianus. Artinya 3 anggota TNI ini memang sudah punya daftar siapa saja yang bisa ditarget untuk diperas begitu? Betul sekali. Jadi ternyata pelaku kegiatan kembali ya, pelaku kejahatan counterfeiting atau pemalsuan bukan hanya korban ini, tapi banyak yang sebelumnya ketika ketiga orang ini datang melakukan racketeering, melakukan pemerasan, semua langsung nyerah, kelepek-kelepek dalam bahasa sehari-harinya, langsung bayar, langsung ngasih uang preman, jatah preman gitu kan, jatah okem katanya kesadaran. Nah, mungkin si korban ini kemudian menolak atau melawan, entah dengan cara apa melawan begitu ya, sehingga kemudian lalu ketiga orang ini marah dan ujung-ujungnya kemudian lalu menganiaya. Jadi sekali lagi itulah situasinya yang melibatkan sehingga kemudian lalu kita tidak bisa semata-mata melihat dari sudut si pelaku saja, karena sebetulnya pelaku juga punya motivasi tertentu. Nah, kalau saja misalnya racketeering itu tidak dilakukan dengan cara penganiayaan misalnya, maka tentu tidak cukup membuat lalu daya gentar bagi pelaku-pelaku counterfeit yang memang biasanya sudah punya cara untuk ngakali orang, ya, bisa dengan cara duit, bisa dengan cara manipulasi apa gitu ya. Tapi yang jelas bahwa kita harus membaca hal ini dalam konteks yang namanya kejahatan terorganisasi, ya, di mana
pelaku dan korban sebetulnya memiliki satu aksi reaksi. Demikian. Soal motif ekonomi di balik penganiayaan ini menurut Anda seperti apa, Prof? Karena banyak yang kemudian soal Pasti kesejahteraan ada soal TNI dan ekonomi, sebagainya. tapi jangan lalu dikaitkan hanya karena ini karena pelakunya berpangkat praka, ya, maka lalu butuh duit. Saya kira bukan itu. Ini adalah satu konteks yang tali temali. Mengapa si korban terlibat dalam kegiatan kontroversial itu kan juga bagian dari ekonomi juga. Tapi juga jangan lupa bahwa mengapa lalu korban terlibat dalam hal itu, karena memang dia diajak oleh teman sekampungnya misalnya. Sehingga saya bisa duga bahwa pihak-pihak yang merupakan jaringan touring dari kontroversi itu pasti orang-orang yang sama yang datang dari kampung lalu diajak juga ikut jualan obat ilegal gitu ya. Nah, ini kebaca oleh orang yang juga dari kampung yang sama gitu ya, dan kemudian bersedia untuk melakukan racketeering terhadap temannya sendiri. Ini kan juga menarik. Ya. Kenapa kok biasanya kan kalau sesama teman sekampung itu kan saling solid ya, gitu, saling bantu, saling dukung ketika berada di perantauan. Ini kok malah ada pihak yang menjadi parasit terhadap yang lain. Jadi ini bukan soal ekonomi semata dalam arti bahwa ada pihak yang butuh uang, tapi karena ada situasi di mana saling memakan di antara satu pihak dengan yang lain. Jadi makanya saya sebut sebagai extortion, di mana pihak yang kuat mengkerasi pihak yang lemah, sebenarnya pihak yang lemah itu juga lalu mengkerasi pihak yang lebih lemah lagi di pihak yang lain. Demikian. Prof, adakah kemungkinan keterlibatan pihak lain dengan pangkat yang lebih tinggi, atau menurut Anda 3 anggota TNI ini bergerak sendiri? Nah, saya bacanya gini, Mbak. Ini memang penyimpangan yang harus disikapi oleh pimpinan TNI sebagai sesuatu yang tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Karena mereka ini pelakunya kelas, mohon maaf ya, kelas prajurit ya. Maka mainan racketeeringnya kelas beginian nih, ya. Tentang terhadap teman-teman mereka sendiri dari kampung. Lalu yang dikejar adalah kegiatan kontroversi juga kelas-kelas kios jalanan. Itu levelnya kelas prajurit kopral gitu. Nah, begitu kemudian nanti ada lagi yang kelas sersan, lalu kelas bintara tinggi gitu ya. Itu lain lagi mainnya, ya, lain lagi penyimpangannya. Demikian juga nanti ketika sudah ada yang berpangkat perwira menengah, lain lagi permainannya. Artinya setiap jenjang dalam perpangkatan itu lalu penyimpangannya beda-beda. Korban yang terjadi juga bisa beda-beda. Uang yang terlibat juga beda-beda. Nah, itulah permainan oknum sesuai dengan pangkat dan jabatan. Nah, menurut saya pihak TNI juga mesti aware akan hal ini. Inilah yang sebetulnya tadi merusak citra TNI, gitu ya. Seolah-olah bahwa TNI membiarkan. Saya kira tentu tidak ya. Tapi yang jelas bahwa perlu ada satu tindakan yang bersifat tegas agar kemudian lalu oknum ini yang bergerak sesuai dengan pangkat dan jabatan ini kemudian tidak lagi malang melintang dan ujung-ujungnya merugikan citra TNI. Begitu. Tentu kita berharap kasus ini bisa diusut tuntas. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia sudah bergabung di Berita Satu Sore.